Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Ada yang tengah berjuang melawan penyakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dilanda rasa cemas akan masa depan. Anak-anak muda merasa tertekan oleh tuntutan hidup. Orang tua kebingungan melihat perubahan zaman yang begitu cepat. Di tengah semua ini, kadang kita bertanya, kapankah kesulitan-kesulitan ini akan berakhir? Di manakah jalan keluar yang Allah janjikan itu? Ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan kita dalam kegelapan. Di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mengapa kalimat ini diulang 2 kali ayah bunda? Karena janji Allah itu pasti. Karena janji Allah pasti, setiap kesulitan tidak akan sendirian. Selalu ada kemudahan yang mengiringinya. Bahkan 2 kali lipat kemudahannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa pengulangan ayat ini mengandung hikmah yang luar biasa. Yang pertama, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan. Yang kedua, kemudahan itu akan datang berlipat ganda sebanding dengan kesabaran kita. Jika kesulitan kita ada 3, kemudahannya ada 6. Begitupun seterusnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan. Artinya, di saat kita sedang patah hati, di saat kita sedang merasa kesulitan, disitulah Allah tanamkan benih harapan. Ada kemudahan-kemudahan yang mengiringinya. Saat kita kehilangan rezeki, disitulah Allah bukakan pintu kreativitas kita. Saat merasa sendiri, disitulah Allah hadirkan orang-orang baik di sekitar kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihi salam yang terjebak di dalam gelapnya perut ikan paus. Di sana Nabi Yunus hampir putus asa. Lalu Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu Allah menyelamatkannya dan menjadikan kisahnya sebagai pelajaran yang abadi yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Mari kita belajar juga dari kisah Rasulullah yang saat itu diusir dari Mekah, dilempari batu hingga berdarah-darah. Tapi lihatlah, kemudahan datang, kemenangan Fathu Mekah dan cahaya Islam menyinari dunia hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, lihatlah juga kisah masa kini. Banyak di luar sana contoh-contohnya. Seorang ibu single parent yang bekerja siang dan malam, akhirnya bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Bahkan ada yang hingga menjadi dokter. Ada juga contoh seorang pemuda yang gagal puluhan kali wawancara, tapi akhirnya menemukan passionnya sebagai pengusaha sukses. Ada juga sebuah negeri yang dilanda pandemi, tapi muncul dari sana solidaritas global dan inovasi teknologi kesehatan. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dari semua kisah itu kita bisa melihat bahwa Allah itu sedang menuliskan kisah kemudahan untuk setiap hambanya yang percaya. Ayah bunda,
yang dirahmati Allah, dimanapun ayah bunda berada menyimak kajian kali ini. Di era media sosial, kita sering melihat kesempurnaan hidup orang lain. Lalu diri kita merasa tak berharga, merasa kurang, merasa lemah, merasa kurang dari yang lain. Tekanan ekonomi, konflik keluarga, dan kesepian membuat banyak orang terjebak dalam depresi dan stres. Tapi ingatlah ayah bunda, setiap kesulitan adalah ujian untuk naik level. Seperti sebuah game, sebuah permainan, semakin tinggi levelnya, maka akan semakin berat musuhnya. Tapi hadiahnya akan semakin besar pula. Semakin berat ujian, maka hadiahnya akan semakin besar. Hadiah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bersabar dalam menjalankan semua ujian adalah surga. Ayah bunda, jangan biarkan kesulitan membuat kita lupa bahwa Allah sedang mempersiapkan kemudahan. Lantas bagaimana menyambut kemudahan itu? Yang pertama, sambutlah kemudahan itu dengan bersabar, dengan aktif. Bersabar dengan aktif. Sabar bukan diam, tapi terus berikhtiar sambil bertawakal. Yang kedua, lihatlah masalah dengan kacamata iman. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Yang ketiga, bersyukur di tengah kesulitan. Syukur akan membuka pintu rezeki dan ketenangan pada diri kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan itu. Yang keempat, bantu dan lihatlah mereka yang di bawah kita. Dengan berbagi, Allah akan memudahkan urusan kita dan akan menumbuhkan rasa syukur pada diri kita. Ayah bunda rahimakumullah, di akhir pertemuan ketiga kali ini, mari kita pegang erat teguh Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 sebagai mantra kehidupan kita. Jika hari ini kita sedang dihimpit masalah, katakanlah, ya Allah, aku yakin di balik kesulitan ini, Engkau sedang siapkan kemudahan yang lebih besar. Beri hamba kekuatan ya Rabb untuk bertahan dan mata hati untuk melihat tanda-tanda kasih sayang. Mari ayah bunda kita tutup kajian kali ini, pertemuan kali ini dengan doa. Wahai Zat yang maha mengubah hati, teguhkanlah iman kami, jadikanlah setiap tetes air mata kami sebagai pembersih dosa, setiap derita sebagai jalan mendekat kepadamu, dan setiap kemudahan sebagai bukti kasih sayangmu yang tak pernah padam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini, yang ketiga kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.